Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Aditya Dharma Putra dengan NIM 21120211157. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Asing. Saya dari rombel 9 dengan nomor absen 25. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tugas Bahasa Indonesia, yaitu mengenai komunikasi. Nah, berbicara mengenai komunikasi, jadi dalam pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa, saya mengikuti organisasi di jurusan saya, yaitu jurusan Bahasa Asing. Dan juga organisasi lain yang saya ikuti seperti UKM Musik Undiksa. Dalam berorganisasi, pentingnya komunikasi. Jadi sebelumnya, saya akan jelaskan dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang pertama, komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan berupa kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Pentingnya juga komunikasi dalam kehidupan manusia sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu tidaklah dapat dipungkiri. Demikian pula halnya dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu melancarkan organisasi. Demikian pula sebaliknya, komunikasi yang efektif adalah merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Nah, jadi ada juga manfaat komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Komunikasi mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Misal, ketua organisasi dapat menyampaikan informasi penting seputaran pekerjaan beserta deskripsinya kepada seluruh anggota agar mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Selanjutnya, membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik. Nah, ini sangat penting. Komunikasi juga dapat membuat kinerja masing-masing anggota menjadi lebih baik. Bisa membina komunikasi yang membangun seperti memberikan kata-kata motivasional untuk para anggota atau bahkan sekedar berbincang seputaran kehidupan sehari-hari untuk mencairkan suasana. Dengan demikian, anggota yang ada di dalam organisasi dapat bekerja dengan nyaman dan tidak sungkan di hadapan ketua atau pimpinan atau dari anggota lainnya. Selanjutnya, menangani konflik. Nah, di dalam organisasi apapun pastinya akan ada konflik yang terjadi, baik konflik antar sesama anggota maupun anggota dengan pimpinan organisasi. Mungkin dalam komunikasi, konflik dalam organisasi dapat teratasi karena adanya keterbukaan dan penyelesaian. Selain itu, dengan komunikasi dapat tercipta sebuah solusi atau menghindari konflik sedemikian rupa terjadi kembali di waktu mendatang. Cara komunikasi yang baik dalam organisasi juga sangat penting. Membangun komunikasi di dalam organisasi itu tidaklah sulit. Kita harus terbuka terhadap pendapat dan masukan agar anggota organisasi merasa dihargai dan didengarkan. Selanjutnya, buat forum diskusi supaya seluruh anggota mampu menyampaikan pendapat dan ide yang mereka miliki. Selanjutnya, sampaikan informasi secara jelas agar dapat dipahami oleh anggota organisasi. Berikan juga feedback kepada masing-masing individu agar mereka dapat menumbuhkan potensi baik dalam diri. Dan juga berikan dukungan kepada masing-masing anggota agar mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat dan percaya diri tentunya. Dalam kenyataan yang ada, komunikasi akan muncul di setiap proses organisasi. Bahkan dapat diilustrasikan bahwa organisasi yang tanpa komunikasi diibaratkan manusia yang kekurangan aliran darahnya. Apabila kurang darahnya, manusia akan menjadi lemah. Demikian pula sebaliknya. Maka untuk itu komunikasi yang baik harus selalu dijaga agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan apapun yang disebut miscommunication.
Jadi berbicara dengan baik dalam sebuah organisasi juga sangat penting ya, demi kelancaran organisasi tersebut. Berbicara dalam organisasi atau komunikasi dalam organisasi adalah salah satu unsur yang penting dalam sebuah organisasi menjadi lebih baik. Jadi, itu yang bisa saya jelaskan atau sampaikan mengenai pentingnya komunikasi menurut pengalaman pribadi saya dalam mengikuti organisasi. Jadi sekian dari saya. Bila mana ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.